Saya Cindy Tania masih menemani Anda di Kompas Lampung, Saudara. Guna meningkatkan pengamanan menjelang Natal dan Tahun Baru, Polda Lampung Kamis pagi melaksanakan apel gelar pasukan yang dinamakan Operasi Lilin Krakatau 2019. Hal ini dilakukan untuk menciptakan suasana kondusif saat perayaan Natal dan Tahun Baru 2020. Kegiatan ini diikuti sejumlah pasukan personil Polri dan TNI di lapangan Saburai Enggal, Bandar Lampung. Apel ini digelar untuk memantapkan persiapan para anggota menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru 2020. Sebanyak 4.321 personil yang terdiri dari 3.100 anggota polisi dan 1.017 personil TNI diturunkan di 39 pos pengamanan yang tersebar di titik rawan kecelakaan dan kriminalitas. Bahkan Kapolda menegaskan akan menyiagakan pasukan sniper di titik rawan begal. Selain itu, 14 pos pelayanan didirikan di pusat keramaian seperti mal, bandara, stasiun kereta api, pelabuhan, dan sejumlah tempat ibadah. Pos pengamanan kami tempatkan di tempat-tempat rawan, seperti rawan kecelakaan dan rawan kriminalitas. Sedangkan pos pelayanan kami tempatkan di tempat-tempat pelayanan seperti masyarakat, seperti pertokoan, mal. Kita tempatkan juga di bandara, kereta api, kemudian kita tempatkan di Bakahuni dan tempat-tempat pelayanan lainnya, termasuk pengamanan di gereja dan tempat ibadah lainnya. Polda Lampung juga telah memetakan sejumlah tindakan kriminal yang menjadi fokus pengamanan seperti ancaman teroris, kejahatan transnasional, dan antisipasi sweeping dari ormas tertentu. Segala bentuk pengamanan dilakukan untuk menciptakan suasana yang aman dan kondusif selama perayaan Natal dan Tahun Baru. Diki Aditya, Kompas TV, Lampung. Sorotan lainnya di Kompas Lampung, Saudara. Seorang bandar narkotika jenis sabu diringkus Satreskrim Polsek Teluk Betung Timur, Bandar Lampung pada Kamis lalu saat melakukan transaksi. Barang bukti berupa 15 gram sabu yang rencananya akan diedarkan saat malam Tahun Baru turut disita polisi. Satreskrim Polsek Teluk Betung Timur, Bandar Lampung meringkus seorang pelaku pengedar narkoba, Boy Putra Arif, yang merupakan warga Garuntang, Teluk Betung Selatan, Bandar Lampung. Tersangka diringkus polisi saat hendak bertransaksi narkotika jenis sabu seberat 15 gram di kawasan Pekon Ampai, Teluk Betung Timur. Polisi yang saat itu tengah melakukan patroli mencurigai gerak-gerik tersangka saat berada di sebuah warung. Dan polisi langsung menggeledah pelaku dan mendapati barang haram tersebut. Kapolsek Teluk Betung Timur, Kompol Faisal Syah mengungkapkan, dari hasil pemeriksaan terhadap tersangka terungkap jika sabu tersebut didapatnya dari seorang warga binaan di Lapas Raja Basa, Bandar Lampung, yang rencananya akan diedarkan pada malam pergantian tahun. Setelah anggota saya menggeledah, ternyata didapatkan barang bukti sabu seberat 15 gram. Ini kami bawa ke Polsek ini untuk sidik lebih lanjut. Menurut pengakuan dia baru 3 kali. Sasarannya ke anak-anak muda di Garuntang. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, polisi menjerat tersangka dengan pasal berlapis tentang kepemilikan narkotika dengan ancaman pidana 10 tahun penjara. Roma Afria Idam, Kompas TV, Lampung. Beralih ke informasi lain, Saudara. Terdakwa kasus suap proyek Dinas Perdagangan dan PUPR Lampung Utara, Hendra Wijaya, mengajukan diri sebagai justice kolaborator. Pengajuan sebagai GC disampaikan pada hakim saat sidang perdana yang berlangsung di Pengadilan Tipikor Tanjung Karang pada Kamis siang. Selain Hendra Wijaya, ada nama Chandra Safari yang juga menjadi terdakwa dalam kasus suap yang melibatkan 3 pejabat tinggi di Kabupaten Lampung Utara. Dalam persidangan, jaksa mendakwa Hendra melakukan suap senilai 1,2 miliar rupiah yang ditujukan kepada Bupati Lampung Utara Agung Ilmu Mangkunegara, Kepala Dinas Perdagangan Syahbudin, dan Kepala Dinas PUPR Raden Syahril dalam upaya pengerjaan sejumlah proyek di Kabupaten Lampung Utara. Hendra Wijaya mengajukan diri sebagai justice kolaborator. Pengajuan sebagai GC disampaikan pada hakim saat sidang perdananya.
Menanggapi ajuan GC tersebut, Jaksa KPK Taufik Ibnugroho akan menyerahkan materi ke pusat untuk dipelajari. Tadi udah dijelaskan JC, kami belum menerima surat sama sekali dari sampai sekarang. Kalaupun ada pun kami bisa menilainya nanti setelah proses persidangan, gimana dia memberi keterangan seperti itu. Oke. Sementara satu terdakwa lainnya yakni Chandra Safari didakwa telah memberikan uang sebesar 350 juta rupiah sebagai ucapan terima kasih kepada Bupati Lampung Utara karena memberikan paket pekerjaan konsultan perencanaan dan pengawasan di Dinas PUPR Kabupaten Lampung Utara tahun anggaran 2017-2018. Sidang akan dilanjutkan kembali pekan depan dengan agenda mendengarkan keterangan saksi. Roma Afria Idam, Kompas TV, Lampung. Saudara, melihat cuaca yang kurang menentu, ada baiknya Anda mengetahui harga-harga kebutuhan pokok apakah meningkat atau sudah menurun, saudara. Berikut harga-harga kebutuhan pokok yang telah kami rangkum dari beberapa pasar tradisional di Provinsi Lampung. Universitas Teknokrat wujudkan komitmen siapkan lulusan yang mampu berdaya saing hingga kancah internasional. Informasinya usai jeda, tetaplah bersama kami.